Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Hafiz dari kelas S2B Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 1042134 dan teman saya. Nama saya Rozi Baikal dengan NIM 1042140. Di sini kami akan membahas materi mengenai tentang akad dan perjanjian yang akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Rozi Baikal. Akad atau perjanjian dalam kehidupan masyarakat menduduki posisi yang sangat penting. Akad merupakan salah satu dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian manusia. Melalui akad, berbagai kegiatan bisnis atau usaha manusia dapat dijalankan. Akad memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Karena akad itulah yang membatasi hubungan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam usaha tersebut dan akan mengikat hubungan itu di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Warisan ilmu fikih memuat bagaimana rincian dan penetapan dasar perjanjian usaha tersebut sehingga dapat merealisasikan tujuan memenuhi kebutuhan umat pada saat yang sama, serta melahirkan beberapa kaidah atau pandangan bagi umat Islam yang untuk digunakan memenuhi kebutuhan modern saat ini. Semakin jelas rincian dan kecermatan dalam membuat akad, maka semakin kecil pula lah adanya konflik dan pertentangan antara kedua belah pihak di masa yang akan datang. Akad menurut Ahmad Ashar Basir adalah suatu perikatan antar ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan oleh syara yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Akad yang digunakan untuk bertransaksi sangat beragam. Di antaranya sesuai dengan sertifikat kepentingan atau karakteristik serta tujuan antar pihak. Akad atau perjanjian tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia karena dapat dibenarkan bila dikatakan bahwa akad merupakan sarana sosial umat manusia untuk mendukung kehidupannya sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dan jasa orang lain. Begitupun dalam menjalankan bisnis atau usaha tidak bisa lepas dari akad. Akad merupakan salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Maidah yang 1. Islam telah mengatur mengenai syarat rukun, tujuan dalam dan bentuk suatu akad. Dalam Islam, unsur akad sangat memperhatikan seperti pihak yang berakad, syarat dan rukun akad haruslah terpenuhi
Dan yang terpenting adalah tidak ada unsur penipuan atau unsur lain yang dilarang oleh syara. Selain itu, dalam berakad, kedua belah pihak harus melakukan secara sukarela tanpa ada paksaan dari manapun, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29. Perjanjian dan perikatan. Perikatan atau perjanjian dalam konteks fikih muamalah seringkali disebut juga dengan akad. Kata akad berasal dari bahasa Arab al-akad, bentuknya jamak, al-uqud yang mempunyai arti mengikat. Sambungan dan janji perjanjian atau akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Akad merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas karena kita. Melalui akad, seorang lelaki disatukan dengan seorang wanita dalam suatu kehidupan bersama. Dan melalui akad juga berbagai kegiatan berdagang dan usaha kita dapat jalankan. Jual beli muamalah yang diperbolehkan dalam syariat haruslah sesuai dengan ketentuan yang ada. Dijelaskan dalam Al-Quran bahwa bermuamalah yang baik adalah dijelaskan secara rinci dan jelas dalam melakukan transaksi. Karena sistem jual beli telah diatur dalam Islam sedemikian rupa dengan syarat tidak melarang sesuai dengan yang ditentukan dalam hukum Islam. Asas-asas perjanjian. Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan dalam Quran Al-Hadid yang artinya Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa saja yang kamu kerjakan. Kegiatan muamalah termasuk perbuatan perjanjian. Tidak pernah akan lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab akan hal itu. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Akibat dari penerapan asas ini, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya karena segala perbuatan akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Asas kebolehan. Terdapat kaidah fiqhiyah yang artinya pada asasnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang. Kaidah fikih tersebut bersumber pada dua hadis berikut ini. Hadis riwayat Al-Bajar dan At-Tabarani yang artinya apa-apa yang dihalalkan Allah adalah halal dan apa yang diharamkan Allah adalah haram, dan apa-apa yang didiamkan adalah dimaafkan. Maka terimalah dari Allah pemaafnya, sungguh Allah itu tidak melepaskan sesuatu pun. Hadis riwayat Darqutni dihasankan oleh An-Nawawi yang artinya sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka jangan kamu sia-siakan dia, dan Allah telah memberikan berupa batas, maka janganlah kamu langgar dia, dan Allah telah mengharamkan sesuatu, maka janganlah kamu pertengkarkan dia, dan Allah telah mendiamkan beberapa hal, maka janganlah kamu perbanyakkan dia. Kedua hadis ini menunjukkan bahwa sesuatu adalah boleh atau mubah dilakukan. Kebolehan ini dibatasi sampai ada dasar hukum yang melarangnya. Hal ini berarti bahwa Islam memberikan kesempatan luas kepada yang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk dan macam transaksi baru sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Asas keadilan. Dalam Quran surah Al-Hadid disebutkan bahwa Allah berfirman yang artinya sesungguhnya kami telah mengurus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan harta atau keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Selain itu disebutkan pula dalam Quran surah Al-Raf yang artinya Tuhanku menyuruh supaya berlaku adil. Dalam asas ini pihak yang melakukan kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan bentuk dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya. Asas kejujuran. Jika jujur ini tidak diterapkan dalam kontrak, maka akan merusak legalitas kontrak dan menimbulkan perselisihan di antara para pihak. Quran surah Al-Ahzab disebutkan yang artinya hai orang-orang yang beriman,
bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Suatu perjanjian dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perjanjian bagi kedua masyarakat di lingkungannya. Sedangkan perjanjian yang mendatangkan mudarat dilarang. Perkembangan akad syariah. Akad merupakan kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Dalam lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah, akad bukanlah suatu hal yang asing bagi nasabah bank syariah yang sering dilakukan transaksi. Biasanya akad dipergunakan di dalam berbagai hal yang berbau transaksi di dalam perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah. Untuk melakukan kerjasama dengan bank syariah, biasanya kita disuguhkan oleh beberapa akad yang sering digunakan dalam transaksi atau dalam melakukan kerjasama, baik itu dalam penghimpunan dana maupun pengeluaran dana. Adapun akad-akad yang digunakan dalam penyaluran dana adalah akad al-murabah. Akad mudharabah adalah akad jual beli atas barang tertentu di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan menyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Akta perjanjian. Ada perjanjian dalam merupakan bukti tertulis dan otentik yang sewaktu-waktu dapat dipakai sebagai alat bukti yang kuat bahkan semampu bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sebelum membuat akta perjanjian, notaris harus memperhatikan syarat sahnya perjanjian. Apakah pihak sudah memenuhi syarat sah perjanjian? Berikut adalah syarat perjanjian menurut KUHP Perdata, yaitu 1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya. 2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian. 3. Suatu hal tertentu. 4. Suatu sebab yang halal. Mengenai kata sepakat, ada beberapa hal teori yang dapat dipakai sebagai pedoman, yaitu A. Teori kehendak. Teori ini menganggap bahwa pihak-pihak lainnya terikat kepada hal-hal yang benar di kehendaknya. B. Teori pernyataan atau kepercayaan. Di sini para pihak terkait kepada hal-hal yang telah dinyatakan dengan pengertian bahwa hal ini dari pihak lain terdapat anggapan dari kepercayaan bahwa pernyataan ini cocok dengan kehendak sejati pihak yang menyatakan. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akad bayi assalam. Salam secara etimologi artinya pendahuluan dan secara muamalah adalah penjualan suatu barang yang disebutkan sifatnya sebagai persyaratan jual beli dan barang yang dibeli masih dalam anggaran penjual, di mana syaratnya ialah mendahulukan pembayaran pada waktu akad. Assalam adalah akad jual beli barang pesanan antara pembeli dan penjual dengan pembayaran dilakukan di muka pada saat akad dan pengiriman barang dilakukan pada saat akhir kontrak. Barang pesanan harus dijelaskan spesifikasinya. Akad al-istinah. Akad al-istinah merupakan akad kontrak jual beli barang antara dua pihak berdasarkan pesanan dari pihak lain, dan barang pesanan akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya dengan harga dan cara pembayaran yang disetujui terlebih dahulu.